Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri sahni wa yassirli amri wa uqlu mi lisani ya qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat beserta hidayahnya kepada kita semua. Salawat beriringkan salam tak pernah bosannya kita curahkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga barang siapa yang bersalawat kepada beliau mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita membicarakan tentang ibu, sering teringat akan kisah Malin Kundang, yang mana di dalam kisah tersebut menceritakan seorang anak yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Hal itu terjadi karena dirinya tidak mengakui ibunya kepada calon istrinya. Namun sayangnya, pada saat sekarang ini tak pernah kita jumpai seorang anak yang benar-benar menjadi batu akibat kutukan ibunya karena durhaka kepada ibu. Sekarang ini sering kali kita jumpai seorang anak yang sudah termasuk dalam kategori durhaka karena mereka sering berkata kasar, berbohong, memerintah dengan perintahan kasar, dan bahkan ada yang sampai tega berperilaku kasar kepada orang tua. Padahal ibu dengan ikhlas melahirkan, menyusui, dan merawat kita sampai saat sekarang ini. Berkaitan tentang berbakti kepada orang tua ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahni wa fisalahu fi amaini aniskur li wali walidayka ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya, ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyepihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu bapamu. Hanya kepadakulah kamu kembali. Al-Quran Luqman 14. Ibulah yang merawat kita sejak bayi balita hingga kita dewasa pun kasih sayangnya takkan pernah hilang. Karena pengorbanan yang besar inilah kita wajib menyayangi ibu kita lebih dari sayang kepada orang lain. Dahulu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak memperoleh pelayanan dan persahabatanku?" Nabi menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu, kemudian ayahmu, dan kemudian yang lebih dekat kepadamu dan lebih dekat kepadamu." Di antara keajaiban syariat Islam itu adalah bahwa Islam itu memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu meskipun ia musyrik.
sebagaimana yang dinyatakan oleh Asma bin Abu Bakar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hukumnya tentang hubungnya dengan ibunya yang musyrik. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya, tetaplah kamu menjalin silaturahmi dengan ibumu." Hadis riwayat muttafaqun aini. Di antara perhatian Islam terhadap seorang ibu dan haknya serta peranannya, bahwa Islam telah menjadikan ibu yang dicerai itu lebih berhak untuk merawat anaknya dan lebih dari seorang ayah. Keberadaan ibu yang telah diperhatikan oleh Islam dengan penuh keperhatian ini dan yang telah diberikan utuh hak-hak, maka dia juga mempunyai kewajiban, yakni mendidik anak-anaknya dengan menanamkan kemuliaan kepada mereka dan menjauhkan mereka dari kerendahan. Kebiasaan mereka untuk taat kepada Allah dan mendorong mereka untuk dukung kebenaran dan tidak menghalang-halangi mereka untuk turut berjihad karena mengikuti perasaan keibuan dalam hatinya. Sebagainya ia harus berkuasa memenangkan seruan kebenaran daripada seruan perasaan. Oleh karena itu, ada beberapa kewajiban kita sebagai anak terhadap orang tua. Ya, di antaranya ialah taat dan berbakti kepada orang tua selama mereka masih tidak merintah pada kemusyrikan. Dan kita tetap menjaga tata krama dan kebaikan, mendoakan kedua orang tua. Di antara doa kita kepada orang tua adalah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Menjaga ucapan kita agar tetap sopan, nada bicara jangan terlalu tinggi, lemah lembut, jangan membentak, jangan menolak ketika diperintah, dan jika tidak bisa, katakanlah baik alasannya, jangan mengurutu. Itulah beberapa pedoman kita untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama terhadap ibu. Mudah-mudahan kita, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, saudara-saudara kita, saudara dalam keimanan dan ketakwaan, sehingga dipertemukan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua, terutama ibu, karena ia telah mengandung dan telah melahirkan kita dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Ia rela mempertaruhkan nyawanya demi anaknya yang sangat ia sayangi. Jadi kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua, harus membahagiakan ia selagi ia masih ada. Dan bagi siapa yang orang tuanya yang telah tiada, jangan pernah doakan orang tua kita, semoga ia ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi anak-anak yang masih memiliki kedua orang tua yang utuh, tetaplah sayangi mereka, hormati mereka, berikanlah kebahagiaan kepada mereka. Dan bagi kita yang masih dalam menempuh pendidikan, walaupun kita tidak bisa memberikan harta kepada mereka, setidaknya kita bisa memberikan dengan perhatian, dengan nilai yang kita peroleh, yaitu nilai yang baik, sehingga bisa menyenangkan hati mereka, bisa membayar jerih payah mereka, sehingga mereka tidak merasa senang, sehingga tidak merasa kecewa dengan hasil yang kita peroleh. Jagalah amanah dari orang tua kita, ia yang telah melepaskan kita pergi menuntut ilmu. Jangan kita kecewakan amanah yang mereka perintahkan kepada kita. Mungkin sekianlah ceramah singkat saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.